Assalamualaikum, nama saya Muhammad Bagas dari kelas 3A. Mau membaca dongeng yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya. Pada zaman dahulu, sebelum ada batas yang jelas antara darat dan laut, semua hewan bebas mencari makan di mana saja. Terkadang hewan darat mencari makan di laut dan hewan laut mencari makan di darat. Dan kisah antara buaya dan ikan hiu sura pun dimulai. Buaya mulai bosan dengan makanan sehari-hari, sehingga ia mulai berburu di laut. Ia berkata, makan ikan segar itu pasti enak. Akhirnya ia menyelam ke laut, tapi laut adalah wilayah milik ikan hiu yang bernama Sura. Saat menyelam, buaya berkata, wah, banyak sekali ikan segarnya. Akhirnya ia mengejar ikan-ikan itu, tapi tanpa buaya sadari, ia sedang diikuti oleh ikan hiu yang bernama Sura, adalah raja wilayah lautan. Akhirnya, saat buaya berhasil menangkap salah satu ikan-ikan itu, dan saat buaya ingin memakannya, ikan hiu Sura pun keluar dari tempat persembunyiannya. Hayo! Buaya kaget pun lari, tapi dikejar oleh ikan hiu Sura. Hei buaya, kita selesaikan dulu urusan kita. Akhirnya ikan hiu Sura berhasil menangkap buaya, dan ia berkata, buaya, sedang apa kau di wilayahku? Lalu buaya berkata, aku hanya ingin makan ikan segar. Lalu ikan hiu Sura berkata, keterlaluan, lautan ini adalah wilayahku, kau tidak boleh memburu di sini. Lalu ikan hiu Sura yang marah pun mengejar buaya sampai ke daratan. Lalu ia berkata, kembalilah ke wilayahmu sendiri. Dengan niat ingin membalas dendam, ikan hiu Sura mulai berburu di daratan. Dan keesokan harinya ia mulai berburu di daratan. Ia berkata, sekarang giliranku untuk berburu di darat. Saat itu di tepi pantai buaya sedang tidur. Di samping buaya yang sedang tidur ada seekor ayam yang menjadi incaran ikan hiu Sura. Ikan hiu Sura bersembunyi dan dar! Teriakan ayam membuat buaya bangun dan berkata, hei Sura, sedang apa kau di wilayahku? Buaya yang marah mengejar ikan hiu Sura sampai ke dasar laut. Kemari kau Sura! Ikan hiu Sura sengaja memburu di daratan agar membuat buaya menjadi sangat marah. Akhirnya buaya berhasil menangkap ikan hiu Sura dan ia berkata, Sura, kenapa kamu selalu saja mengganggu? Kamu tidak boleh memburu daratan. Daratan adalah wilayah milikku. Buaya, kau duluan yang memburu ikan-ikan di lautan sampai ke dasar laut. Kemari kau Sura! Ikan hiu Sura sengaja memburu di daratan agar membuat buaya menjadi sangat marah. Akhirnya buaya berhasil menangkap ikan hiu Sura dan ia berkata, Sura, kenapa kamu selalu saja mengganggu? Kamu tidak boleh memburu daratan. Daratan adalah wilayah milikku. Buaya, kau duluan yang memburu ikan-ikan di lautanku kemarin. Hampir setiap hari mereka selalu saja berkelahi, bertarung terus sampai membuat ikan yang lain merasa tidak nyaman karena keberisikan dan kegaduhan mereka. Suara berisik apa ini? Berisik sekali. Itu adalah suara berisik dari pertempuran buaya dan ikan hiu Sura. Mereka setiap hari memang selalu saja bertarung. Kapan ya mereka bisa berhenti bertarung? Masing-masing dari mereka bertekad untuk mempertahankan wilayah mereka. Masing-masing dari mereka juga bertekad untuk menaklukkan wilayah lawan. Tapi lama-kelamaan buaya menjadi lelah dan bosan karena setiap hari selalu saja berkelahi dan bertarung bersama ikan hiu Sura. Ia berkata, aku ingin berteman saja deh dengan Sura. Akhirnya ia menyelam ke laut untuk terakhir kalinya. Ia berkata, di mana ya Sura? Akhirnya ia sampai di rumah ikan hiu Sura. Sura, keluarlah Sura. Lalu ikan hiu Sura keluar dan berkata, sedang apa kau di sini buaya? Lalu buaya berkata, Sura, bagaimana jika kita berdamai saja? Aku sudah lelah dan bosan karena kita bertarung terus. Dan usulan yang buaya bilang diterima oleh ikan hiu Sura. Ikan hiu Sura berkata, oke deh,
Aku juga sudah lelah dan bosan karena setiap hari bertarung, buaya. Akhirnya mereka berdamai dan mereka membuat peraturan bahwa buaya tidak akan memburu di laut lagi dan ikan hiu surah tidak akan memburu di darat lagi. Hei, maafkan aku ya surah. Hei, aku juga minta maaf ya buaya. Akhirnya dengan peraturan yang buaya dan ikan hiu surah dibuat oleh buaya dan ikan hiu surah membuat hutan dan laut menjadi damai. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama karena saat itu tupai sedang duduk di tepi pantai dan diintai oleh buaya yang bersembunyi. Dan buaya berkata, "Bah, waktunya makan siang." Tiba-tiba buaya kaget karena melihat tupai itu tiba-tiba menghilang. Ternyata tupai menghilang karena diambil oleh ikan hiu surah. Dan ikan hiu surah juga tertangkap basah karena ikan hiu surah keluar dan berkata, "Sedang apa kau di sini, buaya?" Lalu buaya berkata, "Surah, bagaimana jika kita berdamai saja? Aku sudah lelah dan bosan karena kita bertarung terus." Dan usulan yang buaya bilang diterima oleh ikan hiu surah. Ikan hiu surah berkata, oke deh. Aku juga sudah lelah dan bosan karena setiap hari bertarung, buaya. Akhirnya mereka berdamai dan mereka membuat peraturan bahwa buaya tidak akan memburu di laut lagi dan ikan hiu surah tidak akan memburu di darat lagi. Hei, maafkan aku ya surah. Hei, aku juga minta maaf ya buaya. Akhirnya dengan peraturan yang buaya dan ikan hiu surah dibuat oleh buaya dan ikan hiu surah membuat hutan dan laut menjadi damai. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama karena saat itu tupai sedang duduk di tepi pantai dan diintai oleh buaya yang bersembunyi. Dan buaya berkata, "Bah, waktunya makan siang." Tiba-tiba buaya kaget karena melihat tupai itu tiba-tiba menghilang. Ternyata tupai menghilang karena diambil oleh ikan hiu surah. Dan ikan hiu surah juga tertangkap basah karena telah mengingkari janjinya. "Pembohong, surah, kenapa kau mengambil mangsaku? Dan kenapa kau juga ingkar janji? Apa kau sudah lupa?" Lalu ikan hiu surah menjawab, "Hei, maaf buaya, aku sangat lapar." Akhirnya ikan hiu surah yang ketakutan pun kabur ke dalam laut dan buaya yang sangat marah pun mengejarnya. "Kemari kau surah!" Akhirnya terjadi pertarungan yang sangat besar. Buaya berhasil menangkap ikan hiu surah. Ikan hiu surah tidak mau kalah, begitu juga dengan buaya. Akhirnya mereka saling bertarung. Singkat cerita, ikan hiu surah berhasil menggigit ekor buaya sampai bengkok ke kiri. Aduh, ekorku. Dan tidak lama kemudian buaya berhasil menggigit ekor ikan hiu surah sampai ingin putus. Aduh, ekorku. Karena merasa terancam, ikan hiu surah pun kabur ke laut lepas. Dan untuk pertama kalinya buaya mengalah. Dan sejak pertarungan saat itu, hutan dan laut menjadi damai. Tidak ada pertarungan dan tidak ada perkelahian lagi. Dan semua orang percaya bahwa nama kota Surabaya diambil dari kisah ikan hiu surah dan buaya. Pesan moral, sifat tidak mau mengalah dapat menimbulkan perkelahian. Sifat mau mengalah dapat menimbulkan perdamaian dan kita tidak boleh ingkar janji sesama teman. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.